Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras jawabnya harus dijawab ya. Hukum menjawab salam hukumnya wajib. Allah berfirman, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kata Allah, barang siapa yang diberi penghormatan, termasuk diberi penghormatan salam, maka harus dibalas dengan balasan penghormatan yang sama atau lebih baik. Wahayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya ta'zimi, saya muliakan kepada para habaib yang hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama para habaib dzurriyyah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami kepada mereka para habaib yang hadir. Begitu juga kepada para kiai, para alim ulama yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi, yang mana mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu nama dari para alim ulama, para kiai yang sangat kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah yang hadir pada malam hari ini. Para asatid, para ustadz, para asatidah, para ustazah, para mudarrisin daripada Ma'had Nurul Khaliq, Masya Allah, namanya Pondok Nurul Khaliq, Ma'had Nurul Khaliq, yang sangat kami muliakan seluruh para pengajar dan juga kepada seluruh tokoh masyarakat. Kalau ada yang datang ke Lebun, kepala desa, para sesepuh, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul apolong dina. Engkau tak oneng kocak Madura, oneng nik sekoni tapi tak kok klero engkau bahasa napa por campur, beda pendapat, campur tapi campur mon beda Madura na mon klero je agele sampean gih. Engkau tak oneng sambil belajar gih. Ala kulli hal, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di sini di dalam rangka hafla imtihan dari Pondok Pesantren Nurul Khaliq yang sangat luar biasa. Saya senang, gembira melihat imtihan ini bagus, cocok, karena sebagian tempat Masya Allah pengajian gih, acaranya pengajian, penampilan santri membaca kitab ilmu nahwu, Masya Allah, dipisah antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwasannya acara ini sesuai dengan hududus syara', dengan batasan-batasan syariat. Kalaupun ada perempuan naik ke atas panggung pakai ala kulli hal alhamdulillah. Sebagian tempat yang lain
ejebe Madura sobung alhamdulillah. Zaman setia beda imtihan salbut. Imtihan yang ngawur. Kemarin di satu tempat, saya nggak menyebut nama pesantrennya, ada imtihan ngonjeng artis perempuan fasikoh, artis perempuan yang sudah terkenal fasik. Orang fasik ih, artisnya itu naudzubillah min dzalik, pakaiannya ada karu-karuan, sudah terkenal fasik, benci ke ulama, sukanya cimaki ulama. Subhanallah, diunjeng pondok pesantren acara imtihan. Gila tak gila? Astagfirullah. Ini sebelum masuk tema ceramahnya, ini awal dulu. Maka saya berharap insya Allah di Madura nggak ada yang seperti itu. Diundang hadirin imra al-fasiqah, berdiri di atas panggung di pondok pesantren, nyanyi tak nganggui jilbab. La haula wala quwata illa billah. Santre-santre, santriwati pun bermimpi, aku kepingin menjadi seperti dia. Na'udzubillahi min. Idza muqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mudihal fasiq ghadibar rabb. Kata Kanjeng Nabi, kalau orang fasik dipuja-puja, disanjung-sanjung, Allah murka. Hadirin sekalian, fal'iyadzu billahi min, fal'iyadzu billahi min. Dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, di antara sebab daripada dicabutnya keberkahan dari umatnya Nabi Muhammad, ketika orang-orang saleh, orang-orang baik memuja, menyanjung orang-orang fasik. Makanya Kiai Abdul Alim, masya Allah, neka tangkanca neka. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, seluruh keluarganya Kiai Abdul Alim, mudah-mudahan mata'anallahu bituli hayatihi syarifah, dan mudah-mudahan pondok ini berkah. Mudah-mudahan murid-murid yang diwisuda, wisudawan, wisudawati tadi mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadi minal ulama'il amilin, para alim, orang-orang ilmu yang mengamalkan ilmunya, bermanfaat ilmunya untuk orang banyak. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini, madrasah ini menjadi semakin maju, semakin bermanfaat untuk daerah Ketapang, Sampang dan sekitarnya, bahkan bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad, membuat bahagia hatinya Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid pernah mengatakan, masyi yazurru qalban nabi mithla nasrul ilm wa tablighih wal amal bih. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hatinya Nabi Muhammad, lebih membuat bangga Nabi Muhammad, melebihi daripada kalau ada aktivitas orang yang mengajarkan, menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengamalkan ilmunya Nabi Muhammad. Insyaallah aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren Nurul Khaliq ini membuat bahagia dan bangga hatinya Nabi Muhammad, sehingga seluruh Kiai Abdul Alim, seluruhnya para asatidz, semua para pengajar dan santri dan santriwatinya semuanya nantinya masuk surga bersama Habibuna Muhammad. Amin ya rabbal. Di sebagian yang lain masalah imtihan lagi sedikit. Ada yang kadang-kadang kalau acara imtihan santriwati suruh naik, suruh nyanyi, joget-joget di atas panggung, joget TikTok. Madura sobung, alhamdulillah, tapi sedia payung sebelum hujan. Mon anak kecil ya, perempuan umur belum balik, mungkin saya no komen. Ini enggak, kadang 17 tahun pakai make up, joget-joget di atas panggung, dilihat laki-laki. Saya mau tanya, hukumnya halal apa haram? Ini to'ah atau maksiyah? Maksiyah. Ini pondok madrasah diniyah, kok santrinya disuruh lulusan imtihan disuruh maksiat? Gila tak gila? Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan antara yang hak, jadi percampur antara yang hak dengan yang batil. Ada madrasah diniyah, tempat belajar. Nanti kita jelaskan tentang bagaimana pentingnya belajar, kemuliaan ilmu, kemuliaan orang yang belajar ilmu, tingginya derajat orang yang berilmu. Ini tempatmu suci, mulia. Kenapa ada maksiat di situ? Kenapa menampilkan maksiat santri kepada orang tuanya, kepada masyarakat? Katanya Habib, biar ini pondok, biar madrasah terlihat modern.
Astagfirullahaladzim. Isyada ya Allah. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Amin ya robbal. Mau modern telanjang kayak di barat sana, pakai celana pendek mau modern. Itu bukan modern, kembali ke zaman purba. Dulu, zaman dulu begitu jahiliyah. Sekarang sudah nggak begitu. Maka kalau mau kembali ke masa jahiliyah, naudzubillah min. Mendalik kita bangga menjadi muslim, bangga melakukan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Amin ya robbal. Khalas. Pondok, madrasah, tempat belajar ilmu agama ini mencetak para ulama. Iya banda, mencetak para ahli ilmu. Dalam satu hadis dikatakan ma'ubidallahu bisyai'in. Tidaklah Allah itu disembah dengan sesuatu setelah amalan yang fardu, yang afdala minal fikhi fiddin, yang lebih afdol daripada orang yang mempelajari ilmu agama. Utafaqquh fiddin, yakni orang kalau belajar ilmu agama, ngaji, belajar madrasah, belajar pondok, itu dia sedang melakukan ibadah yang paling afdol. Tapi di akhir zaman setia banyak orang senang ibadah tapi nggak senang belajar. Banyak setia orang Madura insyaallah sobung Madura nega tempatnya ilmu, masya Allah, kiai banyak, madrasah banyak, pondok banyak, luar biasa. Tapi kadang-kadang orang senang ibadah, senang zikir, senang sholat sunnah, senang baca Quran, tapi belajar tidak mau, dan dia nggak ngerti, dia jahil. Dan ini termasuk sebab rusaknya umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman. Kata Nabi diantaranya karena banyak nanti inna halaka ummati, hancurnya umatku nanti gara-gara banyak juhal ubat, orang yang jahil tapi senang ibadah. Maka orang, kata Al-Imamul Haddad dalam kitab beliau Nasaihud Diniyah, begitu juga dalam Risalatul Muawanah dijelaskan, kata beliau, orang saya ibadah tapi nggak ngaji, nggak ngerti ilmu, nggak mau belajar, itu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kenapa? Karena ibadah nggak bisa klero kapi kalau nggak ada ilmu. Bahkan mudah sekali setan mau menggelincirkan orang yang tidak punya ilmu untuk ke neraka walaupun dia senang ibadah. Ada ceritanya dulu, ada orang abojong, abojong sunnah banyak tapi tak poron ngaji, bayang sunnah. Dibisiki sama setan di hatinya, kamu kalau sombong sholat banyak, merasa sombong, merasa tak ujub dengan diri kamu, nanti ibadah kamu nggak diterima. Kalau kamu pengen ibadah kamu diterima, ambil tikus, bunuh, kalau sudah mati kalungkan di leher kamu, maka setiap kamu sholat kamu lihat itu bangkai tikus, biar kamu merasa diri kamu hina, biar nggak sombong. Akhirnya dia terpikir seperti itu, dilakukan, ambil bangkai tikus, dikalungi, sholat ratusan rakaat. Engkau mau tanya sah apa tidak sholatnya? Karena nggak ngaji kayak santri Nurul Khalik tadi ngaji di sini, arbabul wudu, ya, furudul wudu, bagaimana syarat-syaratnya istinja tadi yang dibaca tadi kitabnya oleh para santri tadi, ya. Kalau santri sini paham, oh bangkai najis, kalau najis sholat membawa najis, sholatnya enggak. Tapi tadi karena enggak ngaji akhirnya abajang, sah tak sah? Beda orang abajang tiap hari abajang ke masjid, wudunya klero, beda tak beda? Klero wudu airnya tak depak kengkol. Nah, Maduranya apa? Saya mau belajar. Cengkol, alhamdulillah hasolna mufradah jadidah, ya. Dapat kata-kata baru, alhamdulillah. Aing tak depak cengkol, sa tak sah wuduna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu alahu. Kata Nabi, orang yang tidak punya wudu walaupun abajang tidak dianggap abajang, akhirnya abajang tidak sah. Maka orang kalau nggak ngaji walaupun ibadah bisa dipastikan ibadahnya nggak ada gunanya, sering nggak sah, keliru. Dan diceritakan di kitab Manhajus Sawi Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Usmin hafizahullah ta'ala, bahwa dulu ada seseorang orang di Maghrib itu di Maroko. Dia itu orangnya ahli ibadah, karena senang ibadah nggak mau nikah, tak poron kebin.
Karena katanya kalau kawin nanti terganggu fokusnya untuk ibadah. Akhirnya dia hidup sendirian, nggak mau nikah, katanya mau fokus ibadah, tapi nggak mau ngaji, nggak mau mendekat ke orang alim, belajar di madrasah nggak, hadir pengajian tidak, udah ibadah. Dia punya keledai, tahu keledai? Oneng keledai ki, meturun lagi keledai pada, pada lagi keledai, dia punya keledai. Orang Maroko itu keledai dipakai ke pasar, ngangkat belanjaan. Dia punya keledai bersih, nggak pernah dibawa ke pasar. Suatu saat ada tamu ke rumahnya, Pak, keledai sampai ini dibuat apa? Oh, kan saya nggak punya istri, biar saya tidak zina, kalau syahwat saya datang, keledai inilah sasarannya. Ini kejadian nyata ini, biar saya nggak melakukan dosa katanya. Tamunya bilang, astagfirullah Pak, ityanul bahaim minal kabair. Pak, ngumpuli hewan itu dosa besar. Pada bizina kurang lebih masa loh sampean tak pernah ngaji. Terus berarti selama ini saya dosa besar? Iya, dosa besar. Saya mau tanya, apakah berarti dia tidak dosa karena tidak tahu? Oh, monta oneng di Sepora enaknya. Salah siapa tidak cari tahu? Salah siapa tidak cari? Salah siapa tidak cari tahu? Al-Imam Haddad dalam kitab Nasihat ini hanya menyebutkan juga permisalan orang yang tak tahu dalam urusan ilmu agama itu seperti kalau ada juragan, orang juragan bos nyuruh pegawainya. Misalnya saya punya pegawai, saya suruh pegawai saya belanja ke pasar atau ke toko bangunan, belikan ya semen sekian, pasir sekian, ini sekian, paralon sekian. Saya kasih catatan. Sudah saya kasih catatan, saya suruh berangkat. Subhanallah, pleman klero kabih. Suruh beli semen 3 sak, beli 30 sak. Klero. Maka saya tanya, kok bisa keliru? Engkau tak oneng, Bib. Tak oneng, kan sudah saya kasih catatan, tidak saya baca, Bib. Kira-kira saya tetap marah atau ya udah kalau nggak tahu nggak apa-apa? Hah? Jawab. Marah lagi? Tetap marah lagi? Sepakat lagi? Begitu juga Allah mohon beda orang yang melakoni dosa, orang meninggalkan yang wajib, wuduknya kelero, abajengna kelero tidak sah, atau misalnya tadi melakukan dosa besar dan dia tidak tahu kalau itu dosa. Kemudian hari kiamat, kenapa kamu melakukan itu? Dia mengatakan, engkau tahu ya Allah, saya sudah mengutus Nabi Muhammad, saya sudah menurunkan Al-Quran, Nabi sudah mengajarkan kepada sahabat, para sahabat mengajarkan ilmu ke tabi'in, tabi'un ke tabi'in, sampai ulama di sekitar kamu. Orang mana kamu? Orang Sampang tahu neng. Sampang banyak kiai, Mon kakek orang Kanada tak oneng masuk akal. Orang Brazil orang Sampang tak oneng. Kalau katanya orang Jawa kebacut, oneng kebacut nih. Tak oneng, pada Madura. Kebacut nih kak, sungguh terlalu. Orang Sampang, orang Ketapang, madrasah banyak, kiai banyak. Tak perlu perjalanan jauh, banyak pondok. Padahal kata Nabi, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri, Cina. Bukan berarti disuruh ke Cina. Ada orang yang mengartikan hadis ini, makanya kita harus belajar sama orang Cina. Mau belajar kafir? Bukan, maksudnya carilah ilmu walaupun harus ke negeri yang paling jauh. Karena dulu iklim bait, tempat yang paling jauh bagi orang Arab zaman itu adalah maksudnya seandainya di kampung kamu nggak ada pondok, nggak ada ustadz, nggak ada sobung kiai, kemudian kamu nggak ngerti ilmu, kamu harus pergi ke kampung sebelah. Di kampung sebelah nggak ada, pergi kampung sebelahnya lagi. Kampung sebelah nggak ada, pergi terus. Walaupun sampai ke negeri yang terjauh, walaupun sampai kutub, wajib cari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli. Cari ilmu wajib, fardu ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim laki-laki, muslim perempuan wajib. Bapak wajib, suami wajib cari ilmu, istri wajib cari ilmu, anak, bapak ibunya wajib memastikan anaknya mendapatkan ilmu. Kalau nggak bisa mendidik, dikirim ke madrasah Nurul Khaliq.
kirim ke pondok pesantren. Kalau bapak dan ibu tidak mendidik anaknya ilmu agama, tidak mengajarkan kepada anaknya ilmu agama, dan tidak mengantar ke madrasah, kemudian anaknya jadi jahil, anaknya jadi butuh dalam urusan agama, maka anaknya dosa, bapaknya ikut dosa, dan bapaknya bisa diseret ke neraka nanti karena tidak mengajarkan kepada anaknya. Fal'iyadzubillah. Hati-hati, zaman sekarang orang banyak mengeringankan ejebe medurus tak, masya Allah. Banyak di tempat lain orang zaman sekarang saya penting belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar fisika, belajar ilmu-ilmu dunia. Apakah ilmu dunia tidak penting? Penting. Ilmu dunia penting. Habib, belajar bahasa Inggris penting atau tidak? Penting. Saya kalau mau pengen saya belajar bahasa Inggris, tapi karena belum bisa belajar bahasa Inggris Timur dulu, Madura bahasa Inggris Timur. Belajar bahasa Inggris penting, belajar Mandarin penting, belajar matematika penting, tapi belajar ilmu agama lebih. Belajar ilmu agama lebih. Ini ilmu untuk dunia sampai akhir. Tapi sayangnya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan mereka hanya mengetahui daripada zahir kehidupan dunia dan mereka lalai daripada kehidupan akhirat. Tidak memikirkan akhirat, tidak mementingkan pendidikan agama anaknya, potra-potrena. Tapi sampian alhamdulillah sampean mementingkan itu semua. Anaknya dipondokkan, bapaknya sering ikut pengajian, alhamdulillah. Waqala Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair wasairun nas hamajun la khaira fihim. Kata beliau, orang alim dan orang yang belajar kiai dan santreh, begitu juga jamaah pengajian. Ada orang alim mengajarkan ilmu, beda orang saya belajar, beda saya ceramah, beda saya ngedingaki syarikani fil khairi. Dua-duanya mendapatkan kebaikan, bekerja sama dalam kebaikan. Wasairun nas, dan orang yang tidak termasuk, paham tidak termasuk? Kiai bukan, ngajar enggak, tidak alim, santre bukan, hadir pengajian tak poron, beda. Sobung sampang, nih sobung. Kiai bukan, ustadz bukan, santri bukan, ada pengajian juga tak poron hadir, maka dia hamaj. Mahul hamaj. Hamaj itu seperti, sampean tahu kalau ada lembu sapi, itu kadang di mukanya sapi itu ada kayak hewan kecil-kecil yang nempel, tahu sampean? Yang terbang-terbang itu, tahu? Terbang, nanti sapinya gini-gini, nanti dia datang lagi, paham? Kata Sayyidina Abu Darda, orang yang dia mengajar tidak, belajar juga tidak, itu seperti itu, nggak ada artinya, la khaira fihim, nggak ada baiknya sama sekali. Tak ada sobung saya sama sekali. Habib, beda orangnya nggak senang pengajian, bukan santri, nggak tahu ilmu, tapi orangnya suka wirid, la khaira fihim, nggak ada baiknya sama sekali. Wa qala Imam Syafi'i, Imam kita dalam fikih mengatakan, man lam yuhibbul ilm la khaira fih. Siapa yang tidak suka kepada ilmu agama, tidak ada baiknya sama sekali. Habib, tapi orangnya terlalu wiritan, Habib, orangnya terlalu ibadah, nggak ada baiknya. Wala takun bainakum wa bainahum shadaqah. Kata Imam Syafi'i, jangan bersahabat karib. Orang yang bersahabat karib, jangan berkanca yang begini dengan orang yang tidak suka ilmu. Dikatakan, kata Imam Ghazali, orang itu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang dia punya ilmu dan dia tahu kalau dia punya ilmu, maka itu kata Imam Ghazali itu alim, itu orang alim, fattabi'u, ikuti dia. Yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang dia punya ilmu tapi dia nggak sadar, dia lupa, nggak ngajar dia nggak sadar kalau dirinya ngerti ilmu, maka itu orang sedang tertidur, sedang lalai, bangunkan, sadarkan dia, kamu punya ilmu, ayo ajarkan ilmumu kepada orang lain. Yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Beda orang tak oneng, tandi ilmu, tak ngerteh, tapi dia ngerteh kalau dia tak ngerteh, paham?
Sehingga dia itu pengen mendekat, pengen belajar, pengen mendengar ilmu. Gimana saya harus belajar? Dia tak ngerti, tak oneng. Tapi oneng kalau dirinya tak oneng. Maka itu mustarsyidun fa arsyiduh. Itu orang masih bahasa saya nih kah? Saya dia itu orang yang perlu dibimbing. Bimbinglah mereka, bimbing mereka, ajarkan kepada mereka. Nah yang paling jelek ini nomor 4. Apa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang tak oneng, tak ngerti, dan dia tak ngerti kalau dirinya tak ngerti. Salbot nega, posang nega, nih saya nggak tahu apa artinya itu, pokoknya jelek artinya. Ala kulli hal, tak ngerti, tapi tak ngerti kalau dirinya tak ngerti, sehingga dia, wah buat apa mondok, buat apa belajar di madrasah, buat apa Ki Abdul Khalik itu jauh-jauh, Ki Abdul Alim jauh-jauh belajar ke Yaman, ke Hadramut, ke Habib Umar, ngapain? Mending ke Paris sana, mending ke Inggris sana, lebih bagus daripada habis-habisin uang cuman untuk belajar ilmu agama. Hei, kamu ikut pengajian? Nggak perlu, yang penting saya sholat 5 waktu, sudah. Itu wudunya nggak sampai cengkol tadi Pak. Ya Allah, kelero kabih. Maka orang yang seperti ini nggak ada baiknya sama sekali. Mohon beda orang engak nekah, sampean jangan bersahabat. Bukan kata saya, kata Imam Syafi'i, jauhi orang seperti itu. Bahaya orang seperti itu. Fal iyadzu billahi min. Cukup apa terus? Tak leso ngedingaki sampai. Kemudian orang yang punya ilmu, masya Allah, belajar, mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan seluruh santri di sini insya Allah. Kemudian mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadi ahli ilmu. Oh, diangkat derajatnya tinggi oleh Allah. Ada tulisannya, biasanya enggak ada. Biasanya kalau imtihan ada tulisan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah mengangkat derajatnya orang ahli ilmu dibandingkan orang beriman beberapa derajat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengenai ayat ini, diangkat derajatnya orang ahli ilmu bisa bimi'ati darajah, dengan 700 derajat dibanding orang biasa yang mabaina darajatain, antara satu derajat ke derajat yang lain itu kalau ditempuh masirah khamsami'ati amin, perjalanan 500 tahun. Jadi neka orang saya, orang ahli ibadah, ada orang ahli ilmu, alim, diangkat derajatnya orang alim ini 700 derajat. Dari 1 ke 2 kalau dijalani 500 tahun, jauh tak jauh. Makanya Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Makna hadhil ayah, la yastawuna abadan la fid dunya wala fil akhirah. Apakah sama, apakah pada antara orang berilmu dengan orang berilmu? Tak pada. Dunia sudah tak pada, akhirat kita sama. Di dunia sudah beda, betul apa tidak? Pada orang alim, sampean pengen saliman apa enggak? Salam. Saya mau tanya, kalau sekarang masuk sini gubernur atau presiden sama kiai alim, sampean cium tangan yang mana? Kiai, bukan kita merendahkan presiden, aku lihat presiden. Akan tetapi kita lebih ta'zim kepada ulama, betul apa tidak? Ta'zim kepada ulama, dihormati, apalagi Madura, walaupun bajingan kalau sama ulama ta'zim. Insya Allah barokahnya itu bajingan-bajingan Madura ini nanti terakhirnya tobat semua sebelum meninggal insya Allah. Berkah ta'zimnya kepada alim ulama, seperti Sahara, para penyihir yang adu sama Nabi Musa di Quran. Onenggih ceritanya itu disebutkan, kalau nggak salah saya Hasan hadza min Habib Umar, gurunya Ki Abdul Alim hadza, bahwasannya kenapa itu para penyihir, padahal penyihir mereka jahat bajingan, akan tetapi ketika waktu itu langsung dapat hidayah, langsung imannya kuat, dan mereka semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah karena masih ada ta'zim kepada Nabi Musa. Mengatakan, wahai Musa, apakah engkau yang melempar tongkat dulu apa kami dulu? Karena ta'zim akhlaknya tadi walaupun jahat, maka gara-gara itu Allah berkehendak memberikan hidayah kepada mereka. Tapi orang yang sudah jahat, sombong kepada ahli ilm, ketika dinasihati malah melawan, itu dikunci hatinya oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, dan demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang sombong dan merasa saya bajingan. Apa kiai mau macam-macam sama saya? Sikat. Oh, dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mateh tidak tobat. Fal iyadu billahi min.
Intinya orang alim derajatnya tinggi sampai Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kata Allah, Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Dia, selain Allah. Para malaikat ikut bersaksi dan orang-orang ahli ilmu. Lihat ayat ini. Ayat ini Allah setelah bersaksi dirinya sendiri, para malaikat, ulama disandingkan antara Allah. Bukan berarti sama derajatnya, tidak ya. Tapi Allah menyandingkan. Cukuplah kata para ulama, cukuplah ini kebanggaan dan ini menunjukkan begitu tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Bahkan Allah mengatakan Allah, para malaikat dan orang yang punya ilmu pokoknya tinggi sekali. Kalau saya mau cerita, waduh masya Allah banyak ya. Dan kalau minta pahala, mana banyak pahala, orang berilmu atau orang yang banyak ibadahnya? Orang berilmu walaupun ibadahnya sedikit, derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dari orang ahli ibadah. Maksudnya ibadah fardu dicukupi semua, tapi sunnahnya misalnya ada ini satu, misalnya neka Zen, namanya Zen, ini nama saya ini cap kaki 3. Nggih. Misalnya Zen ini nggak punya ilmu tapi rajin kalau tahajud 20 rakaat tiap hari, baca Quran 2 juz, baca astagfirullah 5.000 kali. Masya Allah, ibadah puasa Senin Kemis nggak pernah telat. Zen ini. Saya nggak gitu. Kemudian ini cap kaki 3. Ya dia sholat 5 waktu, tahajudnya 2 rakaat, sholat duha, sholat witir, jarang puasa Senin Kemis, bahkan duhanya pun kadang bolong-bolong ya. Tapi alim. Cap kaki 3 ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada Zen yang ahli ibadah tadi. Paham? Bahkan para ulama bersepakat bahwa banyaknya ilmu itu lebih afdol dibandingkan banyaknya ibadah. Kenapa? Karena ahli ilmu ini sekali ngajar, sekali dia duduk ngajar, misalnya Ustaz Abdul Alim misalnya ngajar di kelas, dia ngajar 1 kali, ini sholat 1000 rakaat, pahalanya kalah sama. Paham? Tapi kalau Zen ini jadi santri di sini, dia pun dapat pahala sama seperti kiainya. Masya Allah. Jadi luar biasa derajatnya orang yang punya ilmu. Sampai dikatakan Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sasahalallahu lahu tariqahu ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna wa innal alim yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, siapa orang yang berjalan melangkahkan kakinya, naik sepeda motor, naik mobil, jalan kaki untuk mencari ilmu. Sampai datang ke sini kan juga mau ngaji tadi ya, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Amin. Apalagi santri-santri yang cari ilmu. Wa innal malaika, dan sesungguhnya para malaikat, oneng malaikat, para malaikat la tadau ajnihataha, para malaikat itu meletakkan sayapnya. Sebagian ulama mengartikan hadis ini sayapnya diletakkan di bawah seperti karpet merah untuk orang yang mau cari mohon beda santre jalan kaki. Itu malaikat seperti meletakkan karpet merah, seperti kalau presiden atau raja mau lewat, ridwan bima yasna, saking senangnya malaikat kepada apa yang dilakukan oleh pencari ilmu. Sampai diceritakan satu minal ulama min Sada al-Ba'alawi nasitu ismahu, ala kulli hal, ketika ada dua orang datang ke rumahnya untuk belajar. Ini orang alim minal aulia, wali Allah. Ketika datang ke rumahnya 2 orang mau belajar, mengatakan wahai Syekh, wahai Habib, kami kesini mau belajar kepada Habib. Maka kemudian orang alim ini mengusap kaki dari santri tadi, kemudian dicium begini. Ketika santrinya bingung, Habib jangan Habib, saya melihat malaikat. Ini penglihatan yang diberikan Allah kepada orang-orang istimewa yang diberi karomah. Saya melihat malaikat sepanjang kamu jalan dari rumah kamu sampai ke sini karena tujuanmu mau cari ilmu. Saya lihat malaikat meletakkan sayapnya di tanah agar kamu menginjaknya, agar kamu dijaga dengan sayap di bawah, dijaga di atas. Maka saya ingin bertabarruk, mengambil barokah sayap malaikat yang kamu ingin. Masya Allah, begitu beruntungnya para santri, begitu beruntungnya sampean orang sepuh yang punya anak jadi
Santri yang belajar ilmu agama begitu beruntung, sampean selamat insya Allah. Dan insya Allah anak-anak sampean ketika menjadi orang yang alim, menjadi ahli ilmu, anak-anak sampean memberi syafaat kepada sampean insya Allah fil akhirah. Yasfa' yaumal qiyamah al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Dikatakan dalam satu hadis, nanti akan memberi syafaat pada hari kiamat. Siapa yang bisa memberi syafaat? Yang pertama anbiya, para nabi. Yang kedua ulama, baru orang yang mati syahid. Insya Allah kalau anak sampai jadi orang alim, pasti orang tuanya disyafaati. Apa itu syafaat? Syafaat itu tiket masuk surga. Ada orang itu masuk surga tiketnya satu. Saya masuk surga dapat tiket satu, ya buat saya sendiri. Tapi ada yang mau masuk surga dapat tiket 3. Oh, satu buat saya, ini 2 buat siapa? Oh, tang mak, tang bu, tang bapak, kasihkan. Ada yang 5, itu yang paling banyak tiketnya nanti para nabi, yaitu yang paling banyak syafaatul utma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai enggak terbatas tiketnya Rasulullah, hatta syafaati li ahlil kabair min ummati kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah para nabi, yang paling banyak tiketnya ke surga nomor 2 adalah ulama. Makanya kata Imam Syafi'i, perhatikan, Imam Syafi'i pernah mengatakan, ajib tu, saya heran, min usrah, kalau ada keluarga besar laisa fihi man yakunu minal ulama. Kalau satu keluarga nggak ada yang jadi ulama, itu saya heran, itu keluarga nggak beres itu. Maksudnya keluarga itu bukan satu rumah, maksudnya keluarga besar, paham? Misalnya saya, nama saya Zain bin Abdullah, ayah saya namanya Abdullah, abahnya lagi namanya Zain. Saya Zain bin Abdullah bin Zain bin Ahmad bin Zain, banyak Zainnya. Ya, ala kulli hal, saya punya kakek namanya Zain. Misalnya anak cucunya kakek saya namanya Habib Zain, punya anak cucu banyak. Nih, ayah saya satu saudara 11 orang. Kemudian 11 ini ada yang punya anak 4, ada yang punya anak 5. Misalnya cucunya kakek saya itu sekian banyak, satu nggak ada yang jadi ulama. Kata Imam Syafi'i, kok bisa ya? Sekeluarga besar kok nggak ada yang jadi ulama? Kok bisa? Harusnya ada. Ya 2 kek, 3 kek. Misalnya seluruh anak cucu ada 50 orang, paling nggak ada 3 lah yang jadi ulama. Kalau nggak 3, 2 lah. Kalau nggak 3, 1. Kalau nggak ada sama sekali, sungguh terlalu. Makanya sampean kalau punya anak 4, Habib yang satu mau saya jadikan dokter, tore, ya. Yang satu mau jadi apa lagi? Yang satu biar belajar ilmu kimia, biar jadi ilmuwan. Yang satu belajar arsitek, tore. Tapi paling tidak yang satu arahkan mondok, belajar ilmu agama, ya tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, biar nanti, ya biar yang satu jadi dokter, satu jadi proyek, satu jadi arsitek, satu jadi Habib teruskan tuku saya. Habib saya punya tuku, biar megang tuku saya, megang bisnis saya nyewakan truk, silakan satu sampean kader untuk nyewakan truk, satu dipondokkan, biar jadi ustadz, biar jadi ulama. Apa tujuannya? Perhatikan, ini penting sekali. Apa tujuannya? Biar nanti kalau di keluarga itu ada permasalahan agama, mau tanya nggak jauh-jauh. Betul apa tidak? Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, tanyalah kalian kepada orang yang mengerti ilmu kalau kalian tidak tahu. Waduh, tahun yang ini hukumnya gimana? Alhamdulillah, sepopo gula ngerti, orang berilmu, tanya sepopohnya, tanya ponaannya. Ada, maka kalau nggak ada masalah. Mon sobung masalah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ini harus Allah berfirman dalam Al-Quran. Kalau ayatnya salah saya diingatkan, saya nggak hafal Quran. Ya, kata Allah, falaula nafara fi kulli qaryatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, seandainya saja, maksudnya seandainya itu harus, kalau Allah berfirman begitu. Ya, seharusnya setiap kelompok, satu kampung, satu daerah, satu komunitas masyarakat itu ada sekumpulan, nggak harus semuanya, ada sekumpulan itu yang dididik. Kalau di kampungnya nggak ada yang alim, dikirim ke kampung lain, dikirim ke pondok untuk mempelajari ilmu, untuk lihat tafaqquhu, agar mereka itu mempelajari agama secara mendalam, bukan hanya dasarnya. Karena di pondok belajar mendalam,
belajar nahwu, belajar sorof, bisa baca kitab bahasa Arab, nanti ngerti isinya kitab secara mendalam. Untuk apa? Untuk agar nanti kelompok ini yang ngaji di pesantren ini, bahkan kalau perlu orang kampung kalau nggak ada biaya, urunan. Tahu urunan? Oh, kampung kita nggak punya kiai misalnya. Kalau di Madura alhamdulillah setiap kampung banyak kiainya. Sudah cocok sama Quran ini. Ya. Tapi misalnya ada di tempat lain beda kampung sobung kiai. Habib di kampung sini nggak ada kiainya, gimana? Maka kalian satu kampung harus berusaha gimana kiai kampung ini ada kiainya. Oh, berarti harus ada anak yang berpotensi beberapa dibiayai urunan satu kampung dipondokkan. Alim nanti pleman jadi kiai. Pulang jadi ustadz, pulang mengajarkan untuk apa? Liunziru qaumahum. Dan ini saya berpesan untuk santri Nurul Khalid, khususnya yang wisuda, berpesan ketika pulang jangan diam. Ada kadang pleman dari pondok neng waduh Habib saya bukan putranya kiai, nggak boleh ngajar. Kata siapa? Betul Ustaz Abdul Alim ya. Kalau bukan keluarga kiai boleh nggak jadi ulama? Boleh nggak? Nah dulu ulama itu juga bukan anaknya kiai, tapi ada yang jadi kiai, akhirnya keturunannya jadi keturunannya kiai. Al Imamul Ghazali, kenal Imam Ghazali? Tapi tahu kan? Imam Ghazali siapa orang Indonesia satu dunia mengenal Imam Ghazali. Bapaknya Imam Ghazali itu petani. Bapaknya petani, bukan kiai. Ayahnya bukan kiai, bapaknya bukan kiai, bapaknya petani. Tapi bapaknya cinta kepada para kiai. Bapaknya cinta kepada alim ulama, takzim. Dan kalau malam nangis, ya Allah, anak-anak saya jadikan ulama, anak-anak saya jadikan subhanallah, karena cintanya kepada para ulama, anaknya jadi Al-Imamul Ghazali. Jangan kecil hati, jelas? Jangan kecil. Saya suatu saat saya pergi ke India. Di India ada seorang ulama luar biasa, sekarang menjadi mufti India, namanya Syekh Abu Bakar Ahmad. Sering ke Habib Umar bin Hafid, gurunya Ki Abdul Alim, sering datang ke sana. Tapi kalau ke pondoknya, saya belum pernah lihat pondok sebesar itu. Santrinya berapa puluh ribu saya nggak tahu. Ada bagian ini sendiri 20.000, yatim piatu saja 20.000, yang cacat 10.000. Alim luar biasa. Bapaknya itu tukang bemo, ojek yang kayak becak di India, tahu sampean? Ya, bapaknya seperti itu. Anaknya jadi alim kabir, tidak menutup kemung. Cuma biasanya itu orang tuanya cinta dan takzim kepada para alim ulama. Maka saya minta para santri yang sudah belajar di pondok, ngerti ilmu, mulai jangan pleman, jangan di todus nih. Nah, wajib likulli syai'in zakatun wa zakatul ilm at-ta'lim. Segala sesuatu ada zakatnya, zakatnya ilmu zakatnya ilmu mengajar. Ajarkan walaupun 2 orang 3 orang anak kecil, ajarkan baca Quran, ajarkan fikih di kampung. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Apa tujuannya belajar kata Allah? Tujuannya dia mondok apa? Agar dia pulang nanti ke kaumnya, memberi peringatan kepada kaumnya, mengingatkan masyarakat di kampungnya. Ketika masyarakat kampungnya lalai, masyarakat di kampungnya tidak sholat, diingatkan oleh dia, hei para ahli kampung, walaupun nggak keras kayak saya begini. Habib kok marah-marah? Tidak. Settingannya saya kalau ceramah begini karena 2 sebab. Sebab pertama ittiba kepada Nabi, karena Nabi itu kalau berpidato ala sautuh, suaranya keras. Yang kedua biar sampean nggak ngantuk, itu saja. Kalau saya ceramahnya gini, para hadirin yang dirahmati Allah, penting kita belajar ilmu agama. Para hadirin, betul apa tidak? Maka dari itu saya ceramah suara keras, bukan marah-marah, jangan salah paham ya. Ada orang salah paham, apa Habib ini datang ke sini marah-marah? Enggak, saya ini baik hati, jangan khawatir sampean ya. Ala kulli hal, saya nginjak semut belum tentu mati semutnya. Lanjut gimana membanggakan diri sendiri? Tidak, itu bercanda saja, agak aja. Masya Allah. Apa tadi? Anak santri ketika pulang, liunziru qaumah, mengingatkan kaumnya. Ketika masyarakat di kampung banyak saya tak abajeng, dia sampaikan apa yang sudah dipelajari di pondok, bahwa dia di pondok belajar dosanya orang yang meninggalkan sholat, azabnya orang yang tidak sholat bagaimana, siksanya bagaimana, sehingga orang-orang kampung yang lalai, yang sudah mulai sholatnya bolong-bolong, dengan peringatannya dia akhirnya sholat. Ketika lihat orang di kampungnya kalau Ramadan banyak saya tak apa sah, mun Madura sobung apa sah kapi, Jepang banyak orang tak apa sah, padahal pasane
wajib man aftara yauman min Ramadan lam yaqdi shaumud dahri kullu wa insama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang satu hari saja bulan Ramadan tak apa sah, maka lubang dosanya tanpa uzur, bukan karena sakit, bukan karena halangan, tak apa sah, walaupun lubang dosanya mau ditutup dengan puasa seumur hidup nggak bisa ditutup. Santre ketika preman mengingatkan masyarakat di kampungnya, hati-hati kok belajar pondok hadis qala Rasulullah, orang tak apa sah begini, dosanya begini, begitu. Orang kampung banyak yang mabuk, minum minuman. Saya minum air aja, bismillah. Oh, cap kaki 3 bukan air. Alhamdulillah. Orang kampung banyak mabuk, minum minuman keras, mereka lalai, lupa, tak oneng haram, tapi tak oneng. Apa balasan bagi orang yang suka mabuk? Bagaimana dosanya, bagaimana siksanya, bagaimana orang yang minum minuman keras dilaknat oleh Allah. Maka orang belajar dari pondok, santre, preman dari pondok, melihat masyarakat banyak yang mabuk, mengingatkan, gak tahu di musola, dan yang tua-tua kasih kesempatan. Paham? Orang tua kalau ada anak muda pulang dari pondok ilmunya bagus, kasih kesempatan untuk mengingatkan, jangan di stop, kamu gak boleh. Ini masalah ini. Kasih kesempatan biar mereka mengingatkan. Kalau nanti banyak di kampung main chip, sobung dina, alhamdulillah. Oneng chip, tak oneng gi, ngadu ajem oneng. Tak oneng, alhamdulillah, masya Allah. Ini ketapang ini luar biasa, ketapang ini ya. Ala kulli hal, ketika di kampung banyak yang ngecip judi, ngadu ayam, judi, maka santri pulang dari pesantren menyampaikan bagaimana dosanya judi, minal kabair, dosa besar, azabnya bagaimana. Orang yang yal'ab bin nardi ka'anna mithla ma ya'kul lahmal khinzir, seperti orang yang makan daging babi. Kadang ada orang di sini nggak ada, di sini nggak ada, di majelis ini nggak ada. Orang kadang-kadang makan babi nggak mau, haram, tapi judi mau. Padahal pada haramna, gih. Masya Allah, mengingatkan, oh minuman keras itu dan judi dosanya begini, azabnya, siksanya begini, mengingatkan. Di kampungnya banyak perzinaan, misalnya dia preman dari pondok menjelaskan apa yang dipelajari di pondok tentang jarimatuz zina fil Islam, tentang dosanya zina, balasan bagi orang yang zina. Misalnya disampaikan kepada mereka ya hadis bahwa Nabi bersabda, inna zuna ya'tuna yaumal qiyamah tasta'il furujuhum naron. Orang yang zina kemaluannya nanti menganga dengan api terus menerus, dia kepanasan beribu-ribu tahun, biar takut, biar tidak zina. Itu kata Allah tujuannya belajar di pondok agar pulang mengingatkan. Maka mohon maaf, Al-Imamul Haddad dalam kitab Nasihatul Diniyah mengatakan, kalau pada orang alim ceramah, ngajar, tapi omongannya tidak mengingatkan orang agar menunaikan perintah-perintah Allah, tidak menakut-nakuti umat tentang larangan-larangan Allah, maka kata Imam Haddad, dalam ceramah, dalam mengajar harus ada 3 hal. Orang alim harus menyampaikan 3. Ini saya sampaikan untuk para santri yang insya Allah jadi ulama, jadi ustaz, jadi ustazah insya Allah. Harus ada 3. Yang pertama, mengingatkan kepada masyarakat bahwa semua nikmat dari Allah, biar masyarakat sadar, oh ini semua dari Allah. Saya punya mulut dari Allah, punya tabuk dari Allah, sehingga kalau saya sama Allah disuruh puasa, nggak mau puasa, oh naudzubillah, berarti kurang ajar saya sama Allah. Ingatkan kepada mereka, semua nikmat dari Allah. Yang kedua, ingatkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah, melakukan yang fardu-fardu. Ingatkan, kalau nggak melakukan, dosanya bagaimana, murkanya bagaimana, siksanya bagaimana. Yang ketiga, sampaikan kepada mereka apa-apa hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang keras oleh Allah, sampaikan kepada mereka yang keras, yang tegas. Dalam hal ini at-tarhib, berikan mereka jadi takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh wa kullu alim, kata Imam Haddad. Dan setiap orang berilmu yang kalau bicara kepada orang awam tidak mengandung 3 unsur ini, fahuwa fattan. Baca di Nasihatul Diniyah lil Imam Al-Haddad. Dan ini kitab-kitabnya Imam Haddad menjadi pegangan utama kalau di Hadramut, betul apa tidak Ustaz Abdul Alim ya, menjadi pegangan utama Thariqah Sada Al-Ba'alawi khususnya, bahwa barang siapa orang alim kalau isi ceramahnya, isi ngajarnya tidak mengandung 3 unsur ini, oh itu bukan orang alim beneran, itu tukang sebar fitnah namanya. Ada yang ceramah dari A sampai Z ketawa saja. Boleh bergurau dalam ceramah, boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan sampai ceramah isinya ketawa. Preman jamaahnya apa tadi? Oh lucu ustadznya, Habibnya lucu. Isinya apa? Wah pokoknya agelek. Lihat ludruk saja, tahu ludruk? Lihat ludruk aja, jangan ke pengajian.
Atau misalnya kemarin ada hanya saja saya ini kode etik saya itu diajarkan manhaj daripada orang-orang tua kami, itu kalau ceramah nggak boleh nyebut namanya orang kalau jelek. Ya, saya kemarin mendengar ada satu orang ceramah, ini terkenal dia ini. Makanya jangan bingung sama yang terkenal, belum tentu yang terkenal betul, paham? Belum tentu yang terkenal betul. Kata Imam Ghazali, kadang-kadang ada orang itu dipuji, disanjung, viral, terkenal, followersnya banyak, bainal masyriq wal maghrib, tapi ternyata di mata Allah gak ada nilainya sama sekali. Kadang-kadang kalau lihat yang terkenal, wah, lihat kiai di kampung, nah ini udah biasa. Padahal yang ngajar ngaji yang itu dulu. Padahal yang ngajar dia di madrasah mulai nggak tahu alif ba ta sampai bisa ngaji sampai semua itu gurunya dulu. Tapi lihat yang terkenal, ini terkenal, ini beda TV, tang kiai sombong. Terus sampean pikir yang terkenal pasti derajatnya lebih tinggi. Asyuhra la tu'ti rif'ah, kata Habib Zain bin Smith, bahwasanya kepopularitas tidak ada hubungannya dengan tingginya derajat seseorang. Artis kafir terkenal, kita ini. Ya Allah, kadang bingung sama yang terkenal. Ini ada satu orang penceramah terkenal, saya nggak nyebut namanya, saya dengar sendiri di video. Kalau hadir nggak mau saya hadir ceramahnya orang seperti itu. Dia bilang apa? Oh, kalau acara ada dangdutannya perempuan nyanyi nggak apa-apa. Jangan sedikit-sedikit haram, dikit-dikit haram. Nanti jadi ustadz kalau dikit-dikit haram nggak ada pengikutnya sambil ketawa-ketawa. Ini pengen saya tempeleng dari bawah kalau saya hadir. Ini fatan hadza wal iyadu billah. Malah orang bukannya dilarang melakukan yang haram, maka diberi yakni rukhsah wal hiyal, apa namanya? Diberi untuk hela, untuk mengelak. Oh, nggak apa-apa. Kalau ada kepala desa mau coblosan bagi-bagi duit, oh itu sedekah. Sodako. Kalau dikasihkan masjid amal jariah, dikasihkan habib, dikasihkan kiai bisaro, katanya la haula wala quwata illa billah. Oh, kalau jadi rentenir nggak apa-apa, itu simpan pinjam. Ya, minjamin uang orang 1 juta kembali 1.200.000, oh nggak apa-apa, simpan pinjam. Padahal riba dah. Hulu qardin jara naf'an lil muqrid fa riba nggak apa-apa. Jangan haram-haram, nanti nggak ada pengikutnya. Loh, emangnya dakwah itu cari pengikut? Saya mau tanya sekarang, dakwah itu cari pengikut apa mengajak orang ke jalan yang benar? Mengajak ke jalan yang benar. Kalau nanti efeknya dimusuhi, jawab, tidak apa-apa. Illam yakun alayya ghadabun fala ubali. Itu prinsipnya Kanjeng Nabi. Saya sampaikan yang hak, orang senang diterima, alhamdulillah. Saya dzakaru may yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa, orang yang hatinya ingat, sadar, kemudian mendekat, mengikuti nasihat, bakal selamat. Yatajannabu al-ashqa, orang yang bakal celaka di akhirat, akan marah, membenci, biasa itu sudah. Jelas? Kalau mau cari pengikut, jadi penyanyi, jangan jadi pendakwah. Nyanyi, jadi tukang lawak. Nah, itu gimana caranya menghibur hadirin. Kalau dakwah, mengajar nggak boleh niatnya menghibur hadirin. Faham? Ala kuliah santri-santri di sini jadi seperti itu insyaallah. Amin ya rabbal. Sedikit lagi ya. Biar udah kan sekali tok ini ngundang di sini ya. Ala kuliah sedikit lagi. Tapi yang saya sampaikan tadi, sekian banyak yang saya sampaikan tentang kemuliaan tingginya derajatnya orang berilmu, itu kalau ilmunya diamalkan. Kalau ilmunya diamalkan. Makanya dalam satu hadis, man ta'allama wa amila wa 'allama yud'a aziman fi malakutis samawat. Kata Nabi, barang siapa yang belajar, ngaji di pondok atau ikut pengajian, kemudian wa amila, kemudian dia mengamalkan, habis belajar diamalkan, setelah diamalkan allama, diajarkan, belajar, diamalkan, diajarkan, maka dia dikenal dan dipanggil ini orang azim, agung di dalam malakuti samawat. Para ahli langit, yuhibbu ahlus sama, dalam hadis yang lain, dicintai oleh orang-orang, oleh makhluk-makhluk yang di langit. Dan yastaghfirullah kullu syai', dimintakan ampun segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Hatta hitanu fil ma', tadi lupa nggak saya terjemahkan, sampai ikan paus di dalam laut itu memintakan ampun ke orang yang seperti itu, yang belajar, mengamalkan, kemudian mengajarkan. Ngajarnya harus ikhlas, nggak boleh pakai tarif. Kalau mau pondok ada syahriahnya boleh, ya.
Pak, murah sehariannya pondok itu, murah buat makan, buat bayar ustadz pasti kalau itu, betul apa tidak? Tapi maksud saya nggak boleh pakai tarif. Misalnya penceramah kalau mau ngundang ada tarifnya, itu salput. Misalnya kayak Abdul Alim nelpon ke saya misalnya, Habib mau ngundang imtihan di rumah saya Habib. Oh iya ustadz, sekian. Loh, penyanyi. Nanti tujuannya cari PC. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, orang itu tidak dinamakan ahlul ilm, tidak dinamakan orang yang ahli ilmu ketika dia masih yabtaghi bihi zamanan, dia berharap minta narif itu tadi, ngasih tarif itu tadi. Itu jangan dijadikan guru yang kayak gitu. Ya. Tapi Beb, tapi apakah semua kiai yang nerima amplop berarti? Oh tidak, nerima kan, nggak minta kan? Ya, yang penting tidak minta. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, man a'taqi ata'an min ghairi mas'alah faqbali. Ini pesan saya untuk para santri. Nanti kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi ustadzah, maka kalau ada orang ngasih kepada kamu, kamu nggak minta, tiba-tiba tujuan kamu mengajak orang kepada Allah, ngajarkan ilmu, tiba-tiba dikasih, faqbali. Kata Nabi, terimalah wahai Aisyah, fa innahu khair wa barakah. Itu baik dan barokah. Selagi itu bukan duit sogokan, selagi kamu bukan dikasih bajingan. Misalnya bajingan kerjanya haram, maling, kamu dikasih, ya jangan diterima. Ya, bandar narkoba ngasih ke kamu, ya jangan diterima. Nanti di akhir kita bahas orang alim apa yang seperti itu. Tapi kalau dia nggak minta, maka kata Jalima Bagil Megaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau mengatakan, nahnu qaumun la natrub wa la narud. Kita adalah kaum yang tidak meminta, kalau dikasih orang diterima, labas. Tapi jangan minta. Ala kulli hal, kalau dia mengamalkan ilmu, mengajarkan dan ikhlas, baru dia naik derajatnya. Kalau nggak mengamalkan, patek. Mon beda orang ngerti ilmu tak ngamalaki ilmona, napa? Enggak patek. Kata siapa? Kata Allah. Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, watslu naba alladzina atainahu min ayat, astagfirullah. Intinya watlu alaihim naba alladzina atainahu ayatina fansalakha minha. Kata Allah, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka mengenai orang yang kami beri tanda-tanda kami, yakni kami beri ilmu. Ini ayat menurut para ulama tafsir kebanyakan yang dimaksud di sini pada orangnya mana? Bal'am bin bin siapa? Ahlu ilm harus ngerti. Bal'am bin Baura. Pada orangnya mana? Bal'am bin Baura. Orangnya dulu ngaji, mondok. Ya kalau sekarang mondok punya dapat ilmunya banyak, jadi alim. Kalau zaman sekarang jadi kiai. Nggih, sama Allah dikasih tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikan orang alim berilmu. Fansalakha minha, tapi kemudian dicabut oleh Allah kemuliaan itu. Ya, kemudian dia apa? Fa'atba'u syaitan fagana minal ghawin. Kata Allah, dia terikut daripada setan dan akhirnya tersesat. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kata Allah, kalau kami berkehendak, ini gimana habis tisu segini banyaknya ini? Kalau kami berkehendak, akan kami angkat setinggi-tingginya derajatnya Bal'am bin Baura. Karena orang punya ilmu, derajatnya diangkat setinggi-tingginya. Walakinnahu, akan tetapi dia Bal'am ini akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Dia memilih kesenangan dunia daripada akhir. Tahu gak ceritanya Bal'am? Di mana ini, udah jam 11 kurang seperempat ini. Tahu nggak ceritanya Bal'am? Bal'am itu dulu orang alim. Kemudian waktu itu di kampungnya itu mau didatangi Nabi Musa dan tentaranya, karena orang kampungnya banyak yang kafir dan kurang ajar ke Nabi Musa. Akhirnya penguasa kafir datang kepada Bal'am, wahai Bal'am. Bal'am itu terkenal doanya mustajab. Kalau minta sama Allah langsung, karena dia tahu caranya menyebut nama-nama Allah yang rahasia, yang kalau Allah disebut dengan nama itu langsung dikabulkan doanya. Katanya penguasa yang kafir, wahai Bal'am, tolong kamu doakan biar Nabi Musa, biar Musa dan kaumnya hancur, binasa. Karena dia mau ke sini ngajak kita ke Islam, biar dihancurkan oleh Allah. Kata Bal'am, oh nggak bisa, itu Nabi utusannya Allah, saya nggak mau. Bal'am, kalau kamu mau saya kasih.
Orang alim neka zaman setia banyak Bal'am teh nih Bal'am Bal'am kalau mau saya kasih duit nggak mau 100 juta 200 nanti saya masuk neraka 300 1 miliar waduh banyak neka 1 miliar neka ini kalau saya 10 tahun ngumpulkan duit belum tentu 1 miliar ini sekali langsung beli Alphard melek Alphard enggak mikir tapi dia bilang enggak berhasil raja ini datang ke istrinya makanya sama datang ke istrinya Bal'am ayolah dirayu suami kamu saya kasih duit banyak istrinya ayolah mas Bal'am mau mendekat jangan sentuh harus diterima tawarannya raja akhirnya kalah ya udahlah biar kita kaya biar istri saya enggak merajuk oke lah akhirnya Bal'am suruh naik ke atas bukit mau mendoakan Nabi Musa dengan doa jelek biar dihancurkan Allah tapi ketika dia membaca lidahnya dibalik oleh Allah sehingga malah mendoakan baik untuk Nabi Musa rajanya geger kamu itu gimana gak bisa saya mau ngucap kalimat itu gak bisa langsung Bal'am itu walat kebelet Nabi Musa hatinya dikunci dari hidayah wallah sama jadi orang yang jahat mati kafir dulunya alim maka kata Allah seandainya Allah mau menjadikan dia istiqomah dalam keilmuannya sampai angkat derajatnya tinggi di akhirat 700 derajat bisa tapi dia memilih dunia milih PC milih dunia merelakan akhirat wattaba hawahu mengikuti hawa nafsunya ini terakhir Allah katakan apa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas kata Allah orang engak Bal'am nikah permisalannya engak pate seperti anjing kenapa anjing itu kamu panggil kamu kasih makan melet gak dikasih makan melet juga dikasih makan melet gak dikasih makan tetap tahu melet sama apa bahasa Maduranya ulpa subhanallah amma ulfa fil arabiyah masya Allah saya jadi ulpa ngolpa alhamdulillah dipanggil dikasih makan ngolpa lah dikasih makan neka apa mate kata Allah permisalan orang seperti itu enggak kewetek kenapa dikasih ilmu maksiat enggak dikasih ilmu paham iya kan kadang-kadang ada preman dari pondok jadi bajingan nyuri ngadu ayam ngecip minum minuman keras gimana sih kamu itu ngerti ilmu tapi maksiat preman dari pondok tak bejeng sopu preman dari pondok Ramadan tak apasa ngerti baca kitab ngerti hukum tapi nggak melakukan tidak melakukan yang wajib tidak meninggalkan yang haram mendekati dosa-dosa besar punya ilmu alim tukang zina enggak ya Allah dikasih ilmu ya salput nggak dikasih ilmu salput jadi orang kalau punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya enggak baik orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya apa derajatnya diangkat oh enggak malah dijatuhkan apa dalam Zubat Ustaz Abdul Alim wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan orang alim ngerteh tapi tidak mengamalkan ilmunya disiksa ini menurut satu hadis ini disiksa sebelum orang menyembah berhala disiksa dalam satu hadis Nabi bersabda nanti pada hari kiamat orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu penyembah berhala belum disiksa dia disiksa dulu ketika ditanya ya Allah kenapa kok saya dulu saya kiai saya orang alim ya Allah kenapa saya disiksa dulu dikatakan tidak sama man ya'lam orang yang tahu dengan orang yang la ya'lam nggak sama ini nggak tahu maksiat ya disiksa tapi nanti kamu tahu masih udah tahu tapi masih udah tahu tapi maksiat disiksa dulu kadang-kadang lucu ada yang santrenya masuk surga gurunya ustadznya masuk neraka begitu kelihatan santrenya loh ustadz masuk neraka sampean ustadz engkau ustadz masuk surga gara-gara sampean ustadz
Sampean ngomong harus sholat, engkau abajeng. Sampean ngomong harus apasa, engkau apasa. Sampean ngomong jak zina, engkau tak zina. Alhamdulillah, engkau masuk surga. Sampean kenapa Ustaz kok masuk neraka? Ustaznya sambil diadab, engki cok. Dulu cok, kamu saya suruh abajeng, saya sendiri preman ceramah tak abajeng. Dulu cok, saya suruh kamu jangan zina, saya sendiri zina. Akhirnya cong, kamu masuk surga, saya masuk. Ada yang lebih parah lagi, ada yang lebih parah lagi. Apa yang terakhir ini, terakhir mohon maaf, ada yang lebih parah lagi. Gimana? Udah dia alim, ngerti ilmu, kemudian tidak mengajak orang kepada kebaikan, malah membuka pintu kejahatan kepada masyarakat. Ada ini zaman sekarang, menyesatkan umat. Tak abajeng, tak napa, tak penting. Saya penting baik sama tetangga. Walaupun bukan Islam nggak apa-apa, yang penting baik, masuk surga. Walaupun kafir, nggak boleh nyebut kafir non Muslim. Nggak boleh nyebut kafir non Mus. Padahal banyak hadis Nabi SAW menyebut kafir. Nabi menyebut kafir. Saya bisa memberikan banyak sekali hadis yang sahih yang Nabi menyebut non Muslim dengan kalimat kafir. Saya mau tanya, kiai-kiai dulu sering nggak nyebut kafir? Kiai-kiai dulu lambuk-lambuk, kiai soleh-soleh sering nggak nyebut kafir? Lah kok ada sekarang orang nggak boleh nyebut kafir? Agama sama, jalan yang berbeda-beda menuju tujuan yang sama. Apapun Tuhan tidak bertanya apa agama kamu. Kata siapa? Nggak bertanya. Di kubur pertama ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Yang penting kamu berprestasi baik, nanti di akhirat masuk surga. Salbut tak salbut? Sesat tak sesat? Yang ngomong gitu dianggap ahli ilmu. Akhirnya dia sesat, menyesatkan masyarakat. Ini bahaya. Itu yang kata Nabi, saya lebih khawatir ulama su daripada dajjal. Bahaya ini. Dan banyak nanti itu dibilang doa ila abwabi jahannam. Itu dai-dai, penceramah-penceramah, ulama-ulama yang bukan membawa masyarakat ke surga, membawa masyarakat ke neraka. LGBT harus didukung. Laki perempuan kalau sama-sama suka, kan ada kemarin. Kalau sama-sama suka, katanya rektor, dosen agama, ahli agama Islam, kalau suka sama suka, kemudian tidur bersama, itu bukan zina. Tidak haram. Astagfirullah. Minum khamr, kalau nggak sampai mabuk, konis, tak apa. Tidak pakai jilbab, tidak dosa, nggak apa-apa. Yang penting sopan. Bahkan ada orang namanya katanya kiai, katanya ustadz, saya nggak nyebut namanya, mengatakan jangan mabuk jilbab katanya. Apa mabuk jilbab? Katanya dia ke pasar pakai jilbab itu mabuk jilbab. Kalau ke pengajian, ke musola pakai jilbab. Kalau ke pasar nggak usah. Kalau renang pakai bikini katanya dia. Menyesuaikan. Itulah Islam katanya dia. Salbut tak salbut? Maka kalau yang tadi, ini penutup. Ibu-ibu jangan pulang. Ini setelah ini 5 menit selesai. Ya. Jangan diundang lagi, ceramahnya kepanjangan. Apa tadi? Orang begini yang malah mengajak orang kepada syar itu lebih jelek dari yang pertama. Yang pertama orang diajak baik, dia sendiri nggak mengamalkan. Tapi yang ini orang diajak kepada jelek, diajak meninggalkan perintah Allah, diajak melakukan larangannya Allah. Kata Imam Haddad bin Sa'udiniyah bahwa syaitan ini setan berwujud manusia ini. Syaitan nggak usah dihormati, nggak boleh dikasih mimbar, nggak boleh dikasih bicara di atas mimbar. Maka kalau ada pondok-pondok undang orang-orang begini, pondok gila. Astagfirullahaladzim. Syahada. Orang menyesatkan umat disuruh bicara, orang salbut disuruh bicara. Astagfirullah. Bila masyarakat salbut semuanya, ya Allah hati-hati, inna hadzal ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu itu agama, perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu. Sudahlah, saya mau nerangkan ciri-ciri ulama akhirat tapi waktunya terlalu panjang. Ya, ala kulli hal kata Imam Ghazali terakhir, kata Imam Ghazali, kalau mau ngambil guru, mau cari guru, pastikan punya 5 sifat. Ini 5 sifat Allah mensifati ulama akhirat dengan 5 sifat ini. Yang pertama khosyah, dia itu takut sama Allah. Mau makan yang haram takut, uang sogokan takut, ninggal sholat takut, salaman dengan perempuan yang bukan mahram takut. Ini enggak, kadang santri perempuan suruh mijeti. Oi. Oh, ini santri saya, Beb, biar barokah.
biar barokah. Oh saya nggak ada syahwat. Nggak ada syahwat gimana? Mau punya anak kamu? Kalau nggak ada syahwat nggak bisa punya anak kamu. Ada yang salaman santriwatinya dicium keningnya. Hei, biar barokah. Barokah apa maksiat kok barokah? Oh hati saya nggak ada apa-apa Habib, hati saya bersih. Hatinya Nabi kotor. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam la yusafihun nisa. Nabi nggak mau salaman sama perempuan. Kok kamu? Nabi apa berarti kamu nuduh hatinya Nabi kotor? Astagfirullahaladzim. Maka dari itu ulama itu yang patut dijadikan guru khasyah, takut sama Allah. Allahul khusyuk, kata Imam Ghazali, orangnya khusyuk. Yang ketiga tawadu, orangnya tawadu. Kalau ada orang alim oh kakek nggak salaman sama saya, nggak cium tangan saya, oh kebelet kakek, kebelet, kualat kamu. Saya ini alim, saya alamah. Rasulullah itu kalau mengenalkan dirinya, Nabi itu kalau datang ke rumah putrinya, tok 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 tok, ke Sayyidah Fatimah. Dalam satu hadis Sayyidah Fatimah tanya, man bil bab, siapa di pintu? Rasulullah menjawab, abuki Muhammad, ayahmu Muhammad. Itu Rasulullah. Nabi nggak bilang ana khairu khalqillahi kullihim wa ana. Ya suatu saat Nabi mengatakan seperti itu untuk menunjukkan hakikat dirinya, tapi panjang pembahasannya. Tapi ala kulli hal, kadang-kadang zaman sekarang telepon, siapa? Saya Al-Allamah, Al-Habib, Al-Mukarram. Kayak tadi saya dipanggil Sayyidina, malu saya, siapa Sayyidina? Ada untuk sahabat saya ini banyak dosanya ya Sayyidina. Maka orang alim itu yang ulama yang layak dijadikan guru, ulama akhirat pasti punya sifat tawadu, karena ilmu mewajibkan tawadu. Kalau dia mengamalkan dia tawadu, tidak sombong. Waqfa, kamu Allah berfirman, wahai Muhammad, rendahkanlah dirimu liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada para pengikutnya, ke santri-santrinya, ke jamaahnya. Dia ramah, senyum ya tangannya dikasih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau emang orang pengen barokah, kalau saya tarik orangnya nanti sakit hati Habib, biar dicium biar orangnya senang, tapi ramah, penuh perhatian kepada jamaahnya, tidak sombong. Kemudian yang berikutnya setelah tawadhu, dia itu izharul akhirah ala dunia, dia itu lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Kalau misalnya mau dibeli kayak tadi, kayak Bal'am tadi, Habib, misalnya ada orang datang sama saya, Habib saya jual pabrik miras Habib, saya jualan minuman keras di toko di sini, tolong Habib kalau ceramah jangan bilang minuman keras haram, nanti nggak laku. Habib ngomong halal saja. Oh nggak bisa, ini Habib 1 miliar Bu Habib. Oh iya, kemudian saya diem, nggak cerita sama minuman keras. Itu namanya mengutamakan dunia dari akhir. Agamanya dijual demi dunia. Maka ulama akhirat tidak begitu. Yang terakhir husnul khuluq, akhlaknya ulama akhirat itu sahih, akhlaknya bagus. Kalau ketemu orang, Assalamualaikum Habib. Salam. Nah, itu bukan ulama akhirat. Ulama senyum, akhlaknya bagus. Mudah-mudahan guru-guru kita begitu semuanya. Mudah-mudahan santri-santri dari madrasah Kiai Ma'had Nurul Khaliq, mudah-mudahan santri-santri almarhum Kiai Khaliq almarhum dan putranya, masya Allah, mudah-mudahan jadi ulama yang memenuhi 5 syarat itu, jadi ulama akhirat, ilmunya bermanfaat, membanggakan orang tuanya di dunia, tadi anaknya sudah membanggakan, di akhirat membanggakan insya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semua memberikan kepada kita kehidupan yang bahagia fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pon lestare nggih. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Ada kata-kata yang tidak pantas, kebablasan kadang-kadang saya mohon maaf. Pada saya tersinggung dengan kalimat saya mohon maaf. Jangan disantet ya. Ala kulli hal, nanti abis ceramah, yang ceramah disantet, jangan, nanti masuk neraka sampean, neser sampean nggih. Neser sampean nanti sampean masuk neraka. Ala kulli hal, kalau menyinggung saya mohon maaf. Khususnya bahasanya campur tak karu-karuan, saya juga mohon maaf. Dan kesalahan terbesar, waktunya terlalu panjang, masya Allah, karena perjalanannya panjang dari rumah saya ke sini ya. Kadang saya bingung nanti kalau ceramah cuma 20 menit, tuan rumah kecewa, waduh ngonjeng jauh-jauh 20 menit ya. Tapi kalau terlalu panjang, jamaahnya leso ya. Akhirnya begini, saya nyaman lihat jamaahnya semangat, saya lupa ternyata sampai kol 11. Tapi insya Allah al-ajal ala qadri masyaqqah. Semakin leso mendengar banyak, pahalanya semakin besar insya Allah. Tapi kalau terlalu panjang, saya mohon maaf. Astaghfirullah min qaulin bila amalin
laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi amartukal khaira lakin ma tamartu bihi famastaqamtu qawli lakastaqimi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya doa ini dari Kiai Sepuh, tapi biar cepat selesai sudah ya. Langsung saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'marina وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا رب وحسن للطلاب المعهد نور الخالق. اللهم اجعلنا وإياهم من علمائك العاملين. اللهم اجعلنا يا رب وإياهم من علمائك العاملين ومن أوليائك الذاكرين ومن عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا وإياهم يا رب فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا التأويل واهدنا وإياهم يا رب السواء السبيل. اللهم ارزقنا وإياهم علما لدنيا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وإن فيه من الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وعلى دينك وعلى طاعتك. اللهم أرنا وخصوصا للطلاب المعهد نور الخالق وللحاضرين أرنا الحق حقا يا رب وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا يا رب العالمين نخاف منك ونخاف مما يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا يا الله ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا يا الله في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة يا الله ولا هما إلا فلدينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا صلاح ولا رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا كثيرا حلالا مباركا لا تؤذبنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا وللحاضرين جميعا يا رب السعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.